تهاني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقلتيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang sedikit populer pada masa-masa ini terkait makanan yang istilahnya rendang babi, di mana seorang muslim biasanya memakan rendang sapi, bukan rendang babi. Nah, di sini saya akan membahas secara hukum yang diambil dari ayat Al-Quran dan kemudian hadis juga, dan juga beberapa pendapat ulama terkait pemahaman-pemahaman dari mereka. Pertama, saya mulai dari kitab Min Rawa'it Tafasir An-Nukat wal Uyun, Tafsir Al-Mawardi. Di sini terkait walahmal hinzir. Ayat lengkapnya dari ayat ini adalah Innama harrama alaikumul maitata waddamah walahmal hinziri. Walahmal hinziri fihi qawlani. Dan daging babi di dalamnya ada dua pendapat. Ahaduhuma at-tahrimu maksurun ala lahmihi duna ghairi iktisaran ala nasi. Wa hadha qawlu Daud bin Ali. Yang pertama, haram itu yang di sini maksur, yakni ringkas atas dagingnya saja, tidak kalau bukan dagingnya, karena melihat nas atau teks mengambil cukup dari teks ini, lahmal hinzir. Wa hadza qaulu Daud bin Ali, dan ini merupakan pendapat atau pernyataan dari Daud bin Ali. Wa tsani, kemudian yang kedua, anna tahrima amun fi jumlatil hinzir, bahwa yang kedua itu dikatakan umum, mencakup pada jumlatil hinzir. Jumlatul hinzir di sini mencakup semua organ tubuh babi, jumlatul hinzir. والنص على اللحم تنبيه على جميعه لأنه معظمه وهذا قول الجمهور. Sedangkan nas yang hanya menyebutkan sebatas dagingnya itu dimaksudkan untuk mengingatkan keseluruhan bagian organnya, karena bagian besar organ tubuh babi adalah dagingnya. Wahada qaulul jumhur, dan ini merupakan pendapat dari jumhurul ulama. Kemudian yang kedua adalah kita berpindah pada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di sini dikatakan fa amman najasu fala yahillu akluhu wa huwa al-qalbu wal hinziru wa ma tawallada min ahadihima wa ghairihi. Adapun yang najis maka tidak halal untuk memakannya, yakni haram, yaitu kalbun, anjing, dan babi, dan sesuatu yang dilahirkan dari salah satunya, dan juga bisa dengan hewan lainnya. Kemudian yang ketiga dalam kitab Al-Muhil, di sini disebutkan mukarrarun mas'alatun qala Abu Muhammad la yahillu aklu syai'in minal hinziri la lahmihi wala syahmihi wala jildi wala asabihi wala wudrufihi wala hashwatihi wala mukhihi wala admihi wala ra'sihi wala atrafihi wala labanihi wala sya'rihi al-dhakar wal untha was sawiru wal kabiru sawa'un wala yahillu al-intifa'u bi sya'rihi la fi kharazin wala fi ghairihi. Abu Muhammad berkata, tidak halal memakan sesuatu apapun dari babi, baik daging, lemak, kulit, urat, tulang rawan, usus, otak, tulang kepala, organ tubuh lainnya, susu dan rambutnya, baik jantan maupun betina, adzakar wal untha, shagir, baik kecil ataupun besar. Begitu juga tidak halal mengambil manfaat rambut babi, baik untuk manik-manik atau selainnya.
Kemudian selanjutnya dalam kitab Jawahirul Balawah ini terkait pembahasan kita mengambil hukum dari sini. Kata-kata lahmul hinzir, tadi teksnya walahmal hinzir, daging babi artinya. Kok bisa di sini mempunyai hukum selain daging babinya, yakni bulu dan lain sebagainya yang ada dalam babi itu, yang ada di sekitar babi itu menjadi haram. Bagaimana prosesnya? Tentu salah satunya dari melihat majaz. Ini dikatakan majazul mursal, majaz mursal yang merupakan al-juz'iyah. Maksudnya juz'iyah ini bagian, penyebutannya juz'nya saja. Lahmun itu kan bagian daripada babi. Hiya kaunul madhkuri dhammana syai'an akhar. Yang disebutkan itu juga meliputi terhadap sesuatu yang lain. Seperti halnya nasyarul hakimu uyunahu fil madinati. Menyebar, siapa hakim? Hakim itu menyebarkan uyunahu, mata-matanya fil madinah. Mata ini mata manusia yang biasa itu. Uyun fil madinah. Maksudnya bukan matanya yang menyebar, tapi dari semua, yakni satu orang. Ini disebut mata-mata, bukan matanya saja yang menyebar. Lah, termasuk juga dalam teks ini yang dimaksud bukan hanya lahmal hinzir, tapi keseluruhan dari hinzir itu. Kalau kita melihat dari segi balaghahnya. Kemudian dalam kitab Majmu'u Fatawa juga disebutkan al-hikmatu fi tahrimi lahmil hinzir, lahmul hinziri wa syahmuhu haramun. Daging babi dan minyaknya atau lemaknya juga haram. Yaqulu subhanahu wa ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul hinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan juga daging babi. Hal afhamah min dzalika atau hal ufhima min dzalika anna ghaira lahmil hinziri halalun. Apakah bisa dipahami dari teks tersebut hurrimat ilahirihi lahmul hinzir di sini merupakan teks yang menunjukkan bahwa selain lahmul hinzir adalah halal. Kaduhnihi wa syahmihi, mathalan seperti lemaknya atau minyaknya. Thumma idza kana syahmuhu wa duhnuhu haraman fama huwa tafsiru qawlihi ta'ala wa lahmul hinzir wa lam yakul wal hinzir. Apabila lemak dan minyaknya haram, maka apa penafsiran dari firman Allah Ta'ala walahmul hinzir, yakni daging babi, yang mana dalam teks ini tidak disebutkan wal hinzir? Maka jawabannya qad ajab ma'al ulama'u rahimahumullah ada tahrimil hinzir kullihi lahmi wa syahmi. Ulama sepakat, konsensus ulama mengatakan bahwa hinzir, dagingnya hinzir, yakni babi secara keseluruhan haram, baik dari dagingnya, lemaknya itu haram. Wahtaju bihadhil ayatil karimah wa ma jaa fi ma'naha, dan mereka itu berhujjah dengan ayat yang mulia ini dan sesuatu yang datang yang serupa di dalam makna ayat ini. Dalam makna dalam artian bukan hanya mengambil secara teks seperti itu. Wa qalu innama hurrima lihubathihi, dan mereka berkata bahwa keharamannya itu karena keburukan daripada babi itu sendiri. Al-hubthu ya'ummul lahmah wasyahmah, dan keburukan ini umum terhadap dagingnya dan juga lemak ataupun minyak yang disebutkan tadi. Lakin Allah subhanahu dzakara lahmah, akan tetapi di sini Allah menyebutkan lahmah hinzir. Kenapa? Li'annahu al-maqsudu wal baqi tab'un. Karena itu merupakan maksud tujuan daging, wal baqi tab'un, dan sisanya yakni bulu dan lain sebagainya itu mengikuti. Wahtajju ala dzalika aidan bima thabata fi sahihain, dan mereka juga berhujjah atau berdalil atas keharaman itu juga dengan ketetapan yang ada di sahihain Bukhari Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yaumal fath, bahwa beliau berkata yaumal fath, di hari fathu, innallaha wa rasulahu harrama bai'al hamri wal maitati wal hinziri wal asnam.
فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل على ذلك على تعميم التحريم. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli homer, bangkai khinzir, yakni babi, wal asnam, dan patung-patung. Maka teks di sini menggunakan khinzir. Walam yadhkuril lahama, akan tetapi Rasul, yakni Nabi Muhammad, tidak menyebutkan teks lahamal khinzir. Fadalla dzalika, maka ini juga menunjukkan bahwa keumuman keharaman tersebut bukan tertuju khusus pada dagingnya saja, namun umum, takmimi tahrim pada semuanya, mencakupi daging, bulu, kulit, dan seterusnya. Ya, ini sebatas penjelasan terkait babi dan keharamannya. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala a'lam.